Halo pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya terletak di mana. Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini. Tetapi sebelum dimulai, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen serta share video ini sebanyak-banyaknya demi kemajuan channel Kingdom Theory ini. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya terletak di mana. Dalam menentukan lokasi Sriwijaya Empire yang sebenarnya, para sejarawan mendasarkan pendapatnya masing-masing pada dua peristiwa besar. Yang pertama yaitu peristiwa perjalanan pendeta Itsing dari Kanton ke Sriwijaya, kemudian ke India, pulang pergi dalam rangka menuntut ilmu agama Buddha pada tahun 671 Masehi. Yang kedua adalah peristiwa perjalanan Sidayatra, Raja Dapuntahiang, setelah selesai melaksanakan penaklukan dari daerah yang bernama Minangatamuan dalam prasasti Kedukan Bukit tahun 682 Masehi. Dua peristiwa itu pemirsa yang sering dijadikan tolak ukur para sejarawan untuk melakukan analisis terhadap lokasi Sriwijaya. Yang pertama adalah perjalanan Ising, yang kedua adalah perjalanan Raja Dapuntahiang dalam perjalanan Sidayatra menaklukkan daerah yang bernama Minangatamuan. Adapun kalau kronik-kronik atau catatan-catatan Tiongkok lainnya, mereka hanya dapat kita jadikan acuan tentang kerangka waktu kapan Sriwijaya Empire eksis atau aktif berkuasa, dan belum bisa dijadikan acuan untuk penentuan lokasi atau letak ya dari Sriwijaya Empire. Jadi kronik-kronik Tiongkok kebanyakan hanya melaporkan kedatangan utusan-utusan dari kerajaan-kerajaan lainnya termasuk dari Sriwijaya ke Tiongkok, sehingga ini bisa kita jadikan tolak ukur dalam hal waktu ya, waktu Sriwijaya berdiri dan waktu Sriwijaya runtuh setelah tidak lagi mengirimkan utusan ke Tiongkok. Dalam analisis pendapat kejadian perjalanan pendeta Itsing, kita tahu Itsing mengadakan perjalanan yaitu dari Kanton kemudian ke ibu kota Sriwijaya Empire, di mana Itsing mampir beberapa bulan untuk menuntut ilmu bahasa Sanskerta sebagai persiapan dia untuk menuntut ilmu agama Buddha di India. Kemudian dari Sriwijaya Empire, Itsing singgah di negeri Melayu. Kemudian juga sesuai dengan catatan perjalanannya, setelah itu ke Kedah, setelah itu ke Pulau Orang Telanjang di Nicobar, dan setelah itu Itsing melanjutkan perjalanan untuk sampai ke India, ke Coromandel. Kita lihat bahwa lokasi Sriwijaya dan lokasi negeri Melayu masih menjadi misteri dalam perjalanan Itsing, sedangkan 4 lokasi lainnya sudah kita kenal bersama bahkan sampai zaman modern ini, seperti Kanton, Kedah, Nicobar, dan India. Ini semua sudah jelas lokasinya, tetapi tinggal 2 titik dari perjalanan Itsing yang masih gelap ya, yaitu Sriwijaya Empire di mana dia singgah di situ, kemudian di Melayu. Dia hanya menuliskan bahwa pada saat dia di Sriwijaya, juga pada saat dia di negeri Melayu, melukiskan bayang-bayang matahari dan sebagainya. Mungkin kenapa lokasi Sriwijaya Empire dan Melayu ini dalam perjalanan Itsing ini masih menjadi misteri, karena Itsing lupa untuk share lokasi pada saat di ibu kota kerajaan Sriwijaya, ataupun update status Facebook saat sudah sampai di ibu kota Sriwijaya dan Melayu. Just kidding pemirsa ya. Sedangkan dalam perjalanan pulang, Itsing rutenya sudah selesai berikut ya.
sudah selesai rutenya sebagai berikut. Jadi setelah selesai kuliah dari India dan diwisuda, di mana orang tua Ising juga tidak sempat hadir karena begitu jauh jarak antara Kanton dan India. Kemudian Ising akhirnya pulang seorang diri dengan rute sebagai berikut. Dari India, kapal yang Ising naiki kemudian singgah sampailah di Kedah di Malaysia. Kemudian dari Kedah, kapal yang Ising naiki singgah di negeri Melayu. Nah, ini masih misteri Melayunya di mana. Kemudian dari situ melanjutkan perjalanan ke Kanton. Ising juga bercerita bahwa saat dia pulang itu keadaan sudah berbeda ya di negeri Kedah maupun di negeri Melayu. Karena pada saat dia pulang, dua negeri yang kita sebutkan tadi, Kedah dan Melayu, ini sudah dalam kekuasaan Sriwijaya Empire. Demikian menurut keterangan Ising. Nah, Ising pada saat pulang tidak kembali lagi ke Kedah, ke Sriwijaya, tapi lalu dari Kedah kemudian ke negeri Melayu sambil menunggu-nunggu angin barat yang untuk membawanya bisa pulang ke Cina, ke Kanton. Dari kapal-kapalnya kan dulu menggunakan angin, pemirsa, jadi tidak bisa sembarangan untuk berlayar, harus menunggu waktu-waktu yang tepat, sehingga disitulah dia harus singgah di negeri-negeri tersebut untuk menunggu arah angin yang tepat untuk bisa membawa kapalnya pulang ke negerinya di Cina. Sehingga dari sini kita lihat, sehingga selama kita belum sepakat di mana kerajaan Melayu itu berada, maka sangat sulit untuk menentukan lokasi Sriwijaya berdasarkan hanya deskripsi catatan perjalanan Ising, karena kerajaan Melayu maupun Sriwijaya Empire ini masih menjadi misteri. Kalau saja mungkin kita bisa memastikan misalnya misalnya kerajaan Melayu sudah bisa dipastikan, maka kita bisa mengukur jarak-jarak yang dideskripsikan oleh Ising itu secara tepat, pemirsa, dan akhirnya kita bisa sampai pada kesimpulan di mana lokasi ibu kota kerajaan Sriwijaya Empire. Kemudian kita bahas tentang peristiwa kedua, yang tadi peristiwa pertama tentang perjalanan Ising, kemudian peristiwa kedua tentang perjalanan Raja Sriwijaya Dapuntahyang Srijaya Nasa yang melakukan perjalanan suci atau Sidayatra dari Minangatamuan ke Muka Upang. Demikian isi dari prasasti Kedukan Bukit. Nah, ini peristiwa kedua, di samping peristiwa Ising juga sering dijadikan bahan analis para sejarawan untuk menganalisa di mana sebenarnya lokasi ibu kota Sriwijaya Empire yang dari prasasti Kedukan Bukit ini. Kesimpulan yang bisa kita peroleh yaitu bahwa satu, Raja Sriwijaya Dapuntahyang menaiki perahu atau kapal perangnya pada tanggal 23 April 682 Masehi. Jadi Raja Dapuntahyang Srijaya Nasa mulai menaiki perahu atau kapal perang, ini masih menjadi perdebatan, pada tanggal 23 April 682 Masehi. Tetapi tidak dijelaskan dalam prasasti ini dari mana naiknya dan mau kemana tujuannya. Nah, ini yang bikin bingung juga, pemirsa. Yang kedua adalah Raja Sriwijaya Dapuntahyang kemudian berangkat dari tempat yang bernama Minangatamuan pada tanggal 19 Mei 682 Masehi. Jadi berangkat 23 April, kemudian tapi tidak dijelaskan dari mana naiknya dan mau kemana tujuannya. Kemudian di prasasti ini langsung disampaikan bahwa Raja Dapuntahyang berangkat lagi dari Minangatamuan, dari tempat yang bernama Minangatamuan pada tanggal 19 Mei di tahun yang sama 682 Masehi dengan membawa 20.000 pasukan dalam keadaan yang riang gembira atau bersukacita. Nah, yang ketiga, rombongan Raja Sriwijaya Dapuntahyang Srijaya Nasa kemudian tiba di daerah yang bernama Muka Upang pada tanggal 16 Juni 682 Masehi. Jadi 23 April berangkat naik kapal,
Kemudian tiba-tiba 19 Mei di tahun yang sama sudah berangkat lagi dari tempat yang bernama Minangkabau, dan 16 Juni tiba di daerah yang bernama Muka Upang di tahun yang sama. Ini berarti prasasti ini mendeskripsikan urutan kejadian-kejadian perjalanan Dapuntahiang atau itinerari dari Raja Dapuntahiang ini secara berurutan. Kemudian lalu Raja Sriwijaya Dapuntahiang Srijayanasa memerintahkan untuk membuat Wanua. Ini kesimpulan keempat. Setelah tiba di daerah Muka Upang, kemudian Raja Sriwijaya Dapuntahiang Srijayanasa memerintahkan untuk membuat Wanua. Nah, ini Wanua juga belum jelas apakah dia bangunan atau ibu kota yang dia suruh bangun. Nah, kita bahas sebagai berikut ya. Masalah yang timbul dari keterangan perjalanan suci Dapuntahiang Srijayanasa atau perjalanan Sidayatra ini adalah yang pertama adalah apa hubungan Minangkatamuan dengan Sriwijaya? Apakah Minangkatamuan ini daerah taklukan atau merupakan salah satu provinsi dari Sriwijaya, atau bahkan Minangkatamuan ini merupakan ibu kota Sriwijaya? Nah, ini yang masih menjadi misteri. Yang kedua adalah di mana sebenarnya lokasi Minangkatamuan. Ini juga ada yang bilang ada di sebuah desa yang bernama Minanga, ada yang bilang itu ada di Minangkabau, ada juga yang bilang ini di Binanga di Sumatera Utara. Nah, yang ketiga adalah apakah Minangkatamuan merupakan ibu kota Sriwijaya atau Minangkatamuan merupakan daerah yang baru saja ditaklukkan. Nah, ini juga ketidakjelasan sama dengan yang pertama tadi ya. Hubungan Minanga dengan Sriwijaya ini apa gitu. Nah, yang keempat ini ya, apakah kata-kata membuat Wanua yang merupakan perintah Raja Dapuntahiang Srijayanasa itu adalah perintah untuk hanya membuat suatu bangunan atau pernyataan untuk hanya membuat suatu bangunan seperti candi atau monumen seperti itu, atau membuat Wanua ini adalah perintah raja untuk memindahkan ibu kota atau membuat suatu kota baru, ya kan? Jadi atau bisa disimpulkan bahwa Raja Dapuntahiang Srijayanasa ini memerintahkan untuk memindahkan ibu kota Sriwijaya di sekitar daerah yang dia sampai itu di Muka Upang itu. Sama seperti sekarang ibu kota direncanakan pindah dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan. Apakah seperti itu? Titahnya sampai dimasukkan ke dalam sebuah prasasti, sehingga tidak jelas, sulit sekali untuk menentukan di mana lokasi Sriwijaya karena banyaknya puzzle yang belum jelas serta teka-teki yang belum terjawab. Dan inilah yang menyebabkan para ahli sejarah, ilmuwan dan pengamat serta masyarakat sangat beraneka ragam pendapatnya dalam menentukan lokasi Sriwijaya Empire. Makanya banyak sekali keanekaragaman dalam menentukan di mana letak Sriwijaya, ibu kota Sriwijaya yang sebenarnya. Kalau saja misalnya Minangkatamuan ini berhasil ditemukan, maka kita bisa lokasikan ibu kota Sriwijaya Empire. Dari timeline waktu 1 bulan pasukan ke arah selatan misalnya, kalau kita lihat tadi kan setelah itu 1 bulan kemudian dengan riang gembira ke arah selatan dari tanggal 19 Mei sampai 16 Juni ya, kurang lebih 1 bulan itu, 1 bulan. Atau paling tidak kalau kita bisa tahu Minanga, kita bisa tahu lokasi ibu kota Sriwijaya, dan juga paling tidak lokasi yang dimaksud dengan daerah yang bernama Muka Upang ya. Ini karena semua lokasinya yang diceritakan juga masih gelap, masih misteri, sehingga kita semua akhirnya mengira-mira dengan analisa dan interpretasinya masing-masing, sehingga akhirnya timbul kesimpulan-kesimpulan yang berbeda 180 derajat, termasuk di kesimpulan-kesimpulan yang ada di kalangan para ahli sejarah dan para profesor doktor yang memang sudah menekuni masalah ini, karena memang lokasinya sangat misterius dan juga bisa mendapatkan interpretasi yang berbeda-beda dari sebuah prasasti itu. Kalau saja waktu itu
Raja Dapuntahiang Srijaya Nasa sempat Sherlock di lokasi-lokasi tersebut, maka share lokasi ataupun update status Facebook ya rajanya setelah menaklukkan Minangkabau, dia update dan sambil mention lokasinya. Mungkin masalah ini akan sudah selesai sejak lama ya. Demikianlah pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri, dimohon untuk klik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.